Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Kitab yang berisi hadis-hadis yang sahih tentang masalah fikih, mulai dari fikih ibadah sampai kepada fikih muamalah. Materi kita pada malam hari ini adalah Kitabul Aimani wan Nuzur, bab tentang sumpah dan nazar. Bab tentang sumpah dan nazar. Hadis yang pertama adalah An Abdurrahman ibn Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khairun. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala an, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, janganlah kamu meminta kepemimpinan, karena jika kamu minta jabatan, minta kepemimpinan, kemudian kamu diberikan kepemimpinan yang kamu minta tersebut, maka kamu akan ditinggalkan bersama urusanmu. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongmu dalam perkara tersebut. Dan jika kamu mendapatkan amanah kepemimpinan tanpa kamu memintanya, ya bukan atas permintaan dari kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu untuk melaksanakan amanah kepemimpinan tersebut. Nah, dan jika kamu bersumpah terhadap sesuatu, bersumpah dengan sesuatu, kemudian kamu melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu tersebut, maka batalkanlah sumpah yang pertama dan lakukanlah sesuatu yang lebih baik yang kamu pandang itu adalah hal yang lebih baik daripada sumpahmu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada dua persoalan. Persoalan yang pertama adalah persoalan tentang meminta jabatan, meminta kepemimpinan, dan persoalan yang kedua adalah persoalan sumpah. Nah, pada persoalan yang pertama adalah tentang meminta jabatan, meminta kepemimpinan. Ini adalah hal yang seharusnya dijauhi oleh setiap muslim. Nah, jangan dia sendiri yang menyodorkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan dia yang menawarkan dirinya untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Apakah pemimpin dalam skala yang besar seperti kepala negara, kepala daerah, kepala desa dan sebagainya, ataukah dalam skala yang kecil, ya dalam sebuah komunitas. Jangan dia menawarkan dirinya agar dipilih menjadi pemimpin. Jangan dia menawarkan dirinya agar mendapatkan amanah kepemimpinan tersebut. Karena yang pertama, kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab. Dia merupakan sebuah amanah yang sangat besar, yang nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memintai kita pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin tersebut. Di dalam rumah tangga kita saja, sebagai seorang suami kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin tersebut. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dan sebagainya. Apatah lagi dalam skala yang besar, dalam skala yang lebih banyak, memimpin orang-orang banyak, memimpin sebuah negara. Ini adalah tanggung jawab
yang sangat besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya, yang kecil sampai yang besar. Bisa kita bayangkan betapa banyak kebijakan-kebijakan kita, betapa banyak amanah-amanah kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meminta kepemimpinan. Nah, persoalan yang kedua atau sisi yang lain dari kenapa kita tidak menyodorkan diri kita untuk menjadi pemimpin, karena seakan-akan kita sudah mentazkiyah diri kita sendiri. Kita sudah menganggap diri kita adalah orang yang paling layak dengan kepemimpinan tersebut. Para khulafaur rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyodorkan dirinya, yang menawarkan dirinya agar dialah yang dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, keempat-empatnya adalah orang yang sebenarnya tidak mau untuk menjadi seorang khalifah, tapi karena dorongan daripada sahabat-sahabat yang lain, dan seakan-akan ini sudah menjadi kesepakatan sahabat-sahabat yang lain untuk mengangkat mereka ini menjadi pemimpin, maka mereka pun yang mengambil kepemimpinan tersebut, dan buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik, ya, menolong mereka di dalam kepemimpinan, di dalam amanah yang mereka emban, karena mereka diangkat menjadi pemimpin bukan karena permintaan mereka, tapi karena ya dorongan orang-orang untuk mengangkatnya menjadi seorang pemimpin. Dan sebaliknya, yang kita saksikan, yang banyak kita saksikan, orang-orang yang menyodorkan dirinya, menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin, dan setelah dia diangkat menjadi pemimpin, maka kinerjanya ataupun amanahnya itu banyak yang terbengkalai, banyak yang terlalaikan, karena dia sendirilah yang menawarkan dirinya, menyodorkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian permasalahan yang kedua dalam hadis ini adalah tentang masalah sumpah. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah dia sumpahkan, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya, membayar kafarah terhadap sumpahnya, dan melakukan apa yang dia pandang lebih baik. Nah, apalagi ketika seseorang bersumpah untuk melakukan hal-hal yang haram. Kalau sumpahnya adalah hal yang haram, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan sumpahnya, membatalkan sumpahnya, membayar kafarah, kemudian ya dia melakukan hal-hal yang lebih baik. Seseorang bersumpah misalnya, demi Allah dia akan mencuri. Dia bersumpah demi Allah dia akan mencuri, atau dia bersumpah demi Allah dia akan memukul fulan. Dia akan memukul fulan karena sangat emosi, dia bersumpah demi Allah saya akan memukulnya. Ini adalah perkara yang haram. Apakah dia wajib untuk melakukan sumpahnya, ataukah dia harus meninggalkan sumpahnya dan konsekuensinya adalah membayar kafarah? Kita katakan kalau sumpahnya adalah perkara yang haram, maka dia haram untuk melakukan sumpahnya tersebut. Yang wajib baginya adalah membayar kafarah terhadap sumpah yang dia langgar. Nah, adapun ketika sumpahnya adalah perkara yang mubah, namun dia lihat ternyata atau melanggar sumpahnya itu lebih baik daripada dia menjalankan sumpahnya. Misalnya seseorang bersumpah, ya misalnya dia tidak mau lagi makan kambing, ya misalnya kambing mubah, ya kambing hukumnya halal mubah, tapi dia bersumpah tidak lagi mau makan kambing. Ya belakangan karena ya banyak undangan akikah dan sebagainya, dia menganggap ini melanggar sumpahnya ini lebih baik.
Karena kalau dia menghadiri undangan tersebut, dia makan bersama orang, itu lebih nyaman dia ngobrol sambil makan daripada orang makan dia tidak makan. Maka dia melihat bahwasanya dengan dia langgar sumpahnya itu lebih baik daripada dia meneruskan sumpah tersebut. Maka boleh baginya untuk melanggar sumpahnya dan membayar kafarah. Pokoknya melanggar sumpah harus membayar kafarah. Lalu apa kafarah untuk orang yang melanggar sumpah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian atas sumpah-sumpah yang sifatnya lagun, sumpah yang sia-sia. Jadi ada sumpah yang sia-sia. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi yang sumpah yang diperhitungkan adalah sumpah yang benar-benar serius. Lalu bagaimana kita membedakan sumpah yang benar-benar dengan sumpah yang sia-sia? Sumpah yang sia-sia adalah sumpah yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang bermudah-mudahan untuk bersumpah. Ya seperti ya orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu sangat mudah bagi mereka bersumpah. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar bersumpah bahwasanya sumpah ini adalah sumpah yang akan berkonsekuensi kafarah. Ini disebut dengan sumpah yang sia-sia. Pada saat dia melanggar sumpahnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarah. Karena ini sumpah yang mengalir dari lisannya langsung begitu saja. Adapun kebanyakan kita di Indonesia, itu ketika seseorang bersumpah, itu sudah sumpah yang sebenar-benarnya, bukan sumpah yang mengalir begitu saja, keluar dari lisan begitu saja. Ya berbeda dengan orang-orang Arab. Ya ini adat kebiasaan mereka, meskipun ini merupakan adat yang tidak bagus. Ya, kalau kita di sini alhamdulillah, seseorang itu tidak bermudah-mudahan untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah berarti itu sudah dia menegaskan sesuatu tersebut, dan ketika dia melanggarnya maka ada konsekuensi hukumnya. Nah, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafarahnya adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin. Seseorang yang melanggar satu sumpah, dia memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Dipilih salah satunya. Iya, kalau mau memberikan makan, berikan makan. Tidak mau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, berikan pakaian. Tidak mau membebaskan budak, silahkan bebaskan budak. Kalau tidak mampu salah satunya, barulah boleh berpindah kepada pilihan yang kedua, yaitu berpuasa 3 hari. Jadi tidak boleh seseorang langsung berpindah kepada pilihan puasa kecuali kalau dia tidak mampu salah satu dari 3 pilihan yang pertama. Nah, ini kafarah sumpah yang dilanggar. Iya, ketika ada seseorang dia punya 5 sumpah misalnya, dan dia langgar semua sumpahnya, maka dia membayar 5 kafarah. Ya, 5 kafarah yang harus dia bayar. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah yang dilanggar yang berkonsekuensi kepada kafarah adalah sumpah atas hal-hal yang akan datang, bukan sumpah terhadap sesuatu yang sudah lewat. Yang akan datang ini boleh jadi dia bersumpah akan melakukan sesuatu namun dia tidak melakukannya, atau bersumpah meninggalkan sesuatu namun dia melakukannya. Misalnya dia bersumpah melakukan sesuatu, demi Allah dia besok akan berpuasa, ternyata besok dia tidak berpuasa, maka dia harus membayar kafarah. Ini sumpah melakukan sesuatu atau sumpah meninggalkan sesuatu.
Dia bersumpah misalnya, ya demi Allah saya tidak akan minum khamar lagi misalnya. Dia bersumpah, ternyata dia minum khamar. Ya dia minum khamar, maka dia wajib untuk bayar kafarah. Jadi sumpah itu yang berkonsekuensi hukum adalah sumpah atas sesuatu yang akan datang. Apakah bersumpah melakukan sesuatu ataukah bersumpah meninggalkan sesuatu. Adapun sumpah pada hal-hal yang telah lewat, ya misalnya dia ditanya, fulan apakah kemarin kamu ke pasar? Fulan apakah kemarin kamu ke pasar? Dia bilang tidak, demi Allah kemarin saya tidak ke pasar. Padahal kemarin dia ke pasar. Dan dia bersumpah sekarang, artinya dia telah melanggar sumpah tersebut. Tapi sumpah yang seperti ini tidak ada kafarahnya. Ya, jadi kafarah terhadap sumpah yang dilanggar adalah sumpah atas sesuatu yang akan datang. Adapun sesuatu yang sudah lewat, ini tidak ada kafarahnya, tapi ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Disebut dengan al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus, bersumpah atau berbohong, ya berbohong dan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berbohong dan membalut kebohongannya dengan sumpah. Karena kalau sudah lewat berarti kebohongan. Kalau yang akan datang itu berarti melanggar sumpah. Nah, sumpah atas sesuatu yang sudah lewat dan dia menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa yang tidak bersalah, dan yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ya, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Di sini Rasulullah SAW menyandingkan sumpah palsu dengan dosa-dosa besar yang ya tidak diragukan lagi kebesaran dosanya. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian berdurhaka kepada orang tua, dosa yang sangat besar. Membunuh, dosa yang sangat besar. Dan di sini Rasulullah SAW menyandingkan sumpah palsu dengan ketiga dosa yang sangat besar ini, yang menunjukkan bahwasanya al-yaminul ghamus atau sumpah palsu itu ya sangat besar dosanya. Meskipun tidak ada konsekuensi kafarahnya, akan tetapi dosanya sangat besar. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Wali Muslim, faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Pada riwayat Muslim, barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau hendaknya dia diam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang dibolehkan adalah bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh bersumpah dengan nama Allah, wallahi, atau wal karim, atau war rahman, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, ataupun dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la yanam, walladzi la yanam, demi zat yang tidak tidur. La yanam adalah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bersumpah dengan sifat-sifat yang lain. Ini boleh, sumpah yang dibolehkan, bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa Arab ada 3 sighah sumpah, bisa wallahi, bisa tallahi, bisa billahi.
wallahi, tallahi, billahi. Kalau dalam sigah kita ya cuma satu, yaitu demi Allah, atau bisa ditambah dengan kalimat sumpah demi Allah. Itu adalah sigah sumpah. Nah, adapun selain daripada itu, maka hukumnya adalah haram. Ya, tidak boleh. Dia termasuk di antara syirik kecil. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir atau dia telah musyrik. Nah, bersumpah dengan siapa saja, misalnya wal Ka'bah, demi Ka'bah. Padahal Ka'bah ini adalah Baitullah, atau war Rasul, demi Rasul, atau yang banyak biasa orang ucapkan, pokoknya semua sumpah-sumpah selain daripada nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah haram, termasuk syirik kecil. Dan bisa menjadi syirik besar ketika orang yang bersumpah ini, misalnya dia bersumpah dengan syekhnya, misalnya dengan gurunya, demi guru saya, dan di dalam hatinya dia mentakzim, mengagungkan syekhnya, mengagungkan gurunya tersebut dengan setinggi-tingginya sampai derajat setara atau hampir setara dengan Allah Subhanahu wa taala, yang banyak diyakini oleh orang-orang sufi. Oleh orang-orang sufi yang terlalu mengangkat guru-gurunya, terlalu mengangkat wali-wali yang mereka anggap sebagai wali, bahkan sebagian sampai mengangkatnya sampai ke derajat seperti Allah Subhanahu wa taala, atau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, ketika dia bersumpah dengan gurunya tersebut dan dalam hatinya dia mentakzim, dia mengagungkan ya gurunya tersebut, maka ini sudah termasuk kategori syirik besar yang menghapuskan semua amalan-amalannya, yang menghapuskan semua ibadah-ibadahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Masalah kesyirikan, syirkul akbar. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang tidak boleh terlalu bermudah-mudahan di dalam mengucapkan sumpah. Apa itu biasa orang bilang sumpah disambar geledek, ya? Iya, atau sumpahnya anak-anak muda biasa. Ini tidak boleh. Kalau ada kata-kata sumpahnya, maka jangan ikutkan kata-kata sumpah tersebut selain nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam, la atufanna laylata ala 70 imra'atan talidu kullu imra'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah, faqila lahu qul insyaallah, falam yaqul, fa'atafa bihinna falam talid minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insanin. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qala insyaallah lam yahnath wa kana darakan li hajatihi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi Sulaiman pernah berkata, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata, saya akan tawaf malam ini, saya akan tawaf malam ini kepada 70 orang istri saya. 70 orang istrinya, Masya Allah. Kepada 70 orang istri saya, dan mereka akan melahirkan seorang laki-laki yang akan menjadi mujahid fi sabilillah, yang akan menjadi mujahid fi sabilillah. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, katakanlah insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata tidak mengatakan kalimat insyaallah. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun tawaf pada malam hari itu kepada 70 istrinya. Nah, dan tidak ada yang melahirkan di antara mereka kecuali satu orang saja. Dan yang melahirkan ini nisfa insan,
Apa itu nisfa insan? Setengah manusia. Artinya adalah pendek, ya, cebol. Ya, sementara mujahid itu dibutuhkan yang tinggi, yang kuat. Kalau misalnya cebol, untuk naik kuda saja susah. Nah, yang susah untuk berjihad, ya, fi sabilillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau qala insyaallah," kalau sekiranya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan insyaallah, "lam yahnath wa kana nadarakan li hajatihi," maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan keinginannya agar istrinya tersebut melahirkan anak-anak yang akan menjadi mujahid fi sabilillah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah tentu saja syariat orang-orang sebelum kita. Banyak perbedaan dengan syariat kita. Dalam syariat kita dibatasi seseorang dengan 4 istri, maksimal 4 istri. Adapun pada syariat Nabi Sulaiman alaihissalam, ini tidak ada batasan sampai 4 istri. Istri Nabi Sulaiman alaihissalam bukan 70, lebih dari 70. Tapi yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bahwasanya dia akan menggauli, dia akan tawaf kepada istri-istrinya, ya, dalam satu malam tersebut kepada 70 orang istrinya. Nah, dan tentu saja syariat ini sudah tidak berlaku di zaman kita, di syariat kita, di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini juga menunjukkan girah, ya, semangat dari Nabi Sulaiman alaihissalam agar kiranya, ya, banyaknya munculnya generasi-generasi anak-anak yang akan menjadi mujahid-mujahid, yang akan menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ini menunjukkan bahwasanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu diberikan banyak kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia pada umumnya. Kalau misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam mampu untuk tawaf kepada 70 orang istrinya dalam satu malam, maka itu mustahil terjadi di zaman kita ini. Mustahil, tidak akan mungkin. Tawaf kepada 4 istri saja pada hari ini susah, ya, susah, apalagi kepada 70 orang. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyesuaikan, ya, kemampuan hamba-hambanya dengan syariatnya, Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini fungsi daripada kalimat insyaallah. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang akan datang besok atau kapan saja, maka hendaknya dia mengatakan insyaallah. Karena kalimat insyaallah tersebut akan membantu dia, akan menolong dia dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia melakukan apa yang dia rencanakan. Adapun ketika dia mengatakan saya akan melakukan ini besok dan seterusnya, dan dia tidak mengatakan insyaallah, maka sama dengan yang tadi, wukila ilaihi, dia akan ditinggalkan bersama dengan urusannya. Nah, dan juga fungsi yang lain dari kalimat insyaallah pada masalah sumpah. Ketika seseorang bersumpah dan mengatakan insyaallah, ketika dia melanggar sumpahnya, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar kafarah. Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya akan berinfak besok 100.000 insyaallah. Keesokan harinya ternyata uang yang dia ingin infakkan misalnya, ya, terpakai pada kebutuhan yang lain, kemudian dia tidak berinfak, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar kafarah. Kenapa? Karena ada kalimat insyaallahu yang menyertai sumpahnya. Kalau tidak ada kalimat insyaallah dan dia melanggar sumpahnya, maka kita kembali kepada hukum asal tadi, bahwasanya dia wajib untuk membayar kafarah, ya, karena dia telah melanggar sumpah tersebut. Nah, ini diantara fungsi dari
kata insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, sekira ini saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa hadis yang tersisa, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekira demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.